Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesasya Putri, absen 31 kelas 109. Mohon izin kepada Bapak Fajar Priambodo SPD selaku guru pengampu pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Sesasya Putri menjelaskan mengenai transportasi listrik sebagai tugas dari pengayaan nilai PHB kimia. Untuk mengetahui apa yang akan saya jelaskan terdapat di daftar isi yang berisi: pertama, ada pengertian dari transportasi listrik sendiri. Yang kedua, jenis-jenis kendaraan listrik. Ketiga, manfaat transportasi listrik. Keempat, dampak positif terhadap lingkungan. Tetapi sebenarnya saya akan menjelaskan dampak negatifnya juga terhadap lingkungan. Dan ada peran pemerintah dan regulasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi, apa sih transportasi listrik? Transportasi listrik mencakup kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama, yang biasanya ditenagai oleh baterai isi ulang. Contoh transportasi listrik meliputi mobil listrik, bus listrik, dan skuter listrik. Selanjutnya ada jenis-jenis dari kendaraan listrik. Pertama ada battery electric vehicles yang hanya menggunakan baterai listrik. Yang kedua ada hybrid electric vehicles yang menggabungkan mesin pembakaran dan motor listrik. Yang ketiga ada plug-in hybrid electric vehicles yang bisa diisi daya melalui listrik dan memiliki mesin konvensional. Fuel cell electric vehicles yang menggunakan hidrogen untuk menghasilkan listrik. Next, ada manfaat dari transportasi listrik. Transportasi listrik memberikan berbagai keuntungan seperti mengurangi emisi karbon yang membantu menekan polusi udara. Efisiensi energi lebih tinggi, lebih efisien dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil, biaya operasional rendah yang menghemat biaya bahan bakar dan perawatan, pengurangan kebisingan, yaitu lebih tenang dibandingkan kendaraan tradisional. Nah, siapa nih yang suka kesel kalau tiba-tiba motor listrik suka nyalip aja gitu? Gak tahu tuh asal-usulnya dari mana. Dampak positif terhadap lingkungan. Dengan beralih ke transportasi listrik, kita dapat mengurangi polusi udara yang mengurangi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim yang mengurangi pemanasan global. Dampak negatif terhadap lingkungan. Sebenarnya yang aku bahas di sini nggak cuma tentang lingkungan sih, tapi ya mostly dari terhadap lingkungan. Nah, apa aja sih dampak negatifnya? Pertama ada pencemaran lingkungan, limbah baterai, polusi dari pembangkit listrik, konsumsi listrik tinggi, krisis air, kerusakan ekosistem, bahaya keselamatan, pengisian daya lama, proses pengisian baterai, dan stasiun pengisian daya yang terbatas karena belum ada nih di semua tempat. Nah, sekarang udah penasaran belum sih sama peran pemerintah dan regulasi? Jadi, pemerintah berperan penting dalam mendorong transportasi listrik melalui subsidi dan insentif pajak yang mempermudah masyarakat membeli kendaraan listrik, regulasi emisi kendaraan yang membatasi kendaraan yang menghasilkan emisi tinggi, dan investasi infrastruktur yang mendukung pembangunan stasiun pengisian daya. Akhirnya sampai juga di kesimpulan. Sudah selesai pembahasan kita. Jadi, apa ya kesimpulannya? Jadi, transportasi listrik adalah solusi masa depan untuk mobilitas yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Dengan mengadopsi teknologi ini, kita akan dapat membantu menciptakan dunia yang lebih bersih dan sehat. Mari kita dukung perubahan menuju transportasi yang lebih hijau. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.